juri dan semua teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita akan panjatkan pujian dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat beliau rahmat Allah kita bisa berkumpul di kelas ini dalam rangka seminar kelas laporan pembelajaran di luar kelas siswa-siswi MA Muallimi dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Yang kedua, sholawat salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat bimbingan beliaulah kita bisa keluar dari zaman yang gelap jahiliyah bisa mencapai zaman yang begitu modernnya sampai kini. Di sini saya selaku moderator dan saya akan memperkenalkan kelompok saya yaitu Eka sebagai operator dan Nabil sebagai narasumber. Di sini saya mengambil tema belajar wirausaha bersama dengan Mbak Swaleh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wirausaha. Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat kesempatan atau peluang di sekitarnya untuk dijadikan sebagai ladang usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tidak asal pilih bisnis apa yang dijadikan, tapi juga harus mencari peluang yang sekiranya kita bisa menjadikan bisnis tersebut banyak peminatnya, banyak pembelinya. Dan kemudian alasan kami mengambil tema tersebut adalah bisa memberi kami wawasan tentang mengetahui cara berwirausaha dengan baik, mulai dari nol hingga menjadi wirausahawan muda yang sukses. Dan itulah cita-cita kami. Yang pertama, kami akan menyampaikan alasan kami mengapa kami menjadikan bakso sebagai objek penelitian kami. Yang pertama, bakso adalah makanan khas Malang yang sangat terkenal. Yang kedua, dalam proses pembuatannya pun sangat mudah dan tidak membutuhkan biaya modal awal yang cukup besar. Karena memang bapak saya jual bakso, jadi tahu. Dan juga bakso memiliki laba atau keuntungan yang cukup besar jika kita bisa mengelola bahan-bahan tersebut. Contohnya kita tahu bakso Solo yang sebelah jalan kita sini itu, teman bapak saya berkata seharinya 40 juta bakso Solo itu. Omsetnya mencapai 40 juta sehari. Ngawur. Tujuan kami mengadakan kegiatan ini adalah supaya mendapatkan wawasan seluas-luasnya tentang bagaimana cara berbisnis mulai dari nol hingga menjadi wirausahawan sukses. Karena mengingat nanti pesaing-pesaing kita banyak, mulai tingkat rendah sampai tinggi. Misalkan mulai dari alat dan bahan yang digunakan dan wawasan sebelum bakso tersebut. Jadi usahakan mulai dari nol atau bangku sekolah, kita diharuskan belajar bagaimana berwirausaha dengan baik agar nantinya ketika kita sudah lulus dari sekolah ini tidak susah-susah untuk mencari lapangan pekerjaan. Bayangkan saja tahun 2022 menurut Badan Statistik Indonesia, Kota Malang ini jumlah penganggurannya sekitar 717.000 pengangguran di Kota Malang ini saja. Dan di Indonesia sekitar 8,46 juta pengangguran. Dan untuk itu semoga dengan adanya kegiatan ini menjadi motivasi kita untuk bisa belajar berbisnis dengan baik ke depannya. Karena 10 tahun ke depan bangsa ini terdapat di tangan kita. Kita untuk mengemban beban yang cukup berat. Karena Indonesia ke depannya baik atau buruknya tergantung generasi muda itu kita. Dan dengan dorongan guru SMA kita diharapkan untuk belajar di luar kelas, yaitu kita berkunjung di Bakso Arek. Yang tidak lain tujuannya adalah untuk belajar berwirausaha.
Tujuan dari kegiatan selanjutnya adalah mengetahui produksi pembuatan bakso secara lengkap. Mulai dari kita mengetahui berapa modal awal, apa saja yang dibutuhkan, bahan-bahan, alat, dan yang lainnya. Yang kedua, mengetahui tahapan proses produksi bakso, mulai dari membuat gorengan, membuat pentol, dan lain-lain. Yang ketiga, mengimplementasikan ilmu pembuatan bakso. Jadi kita barangkali minat nantinya ketika lulus sekolah SMA ini minat untuk berwirausaha bakso. Jadi kita sedikitnya sudah tahu apa bahan-bahannya, apa modal awalnya, dan sudah tahu. Dan saya akan menjelaskan manfaat dari kegiatan tersebut. Yang pertama, menambah wawasan terkait dengan produksi pembuatan bakso, yaitu tadi wawasan cara membuat, modal awal, dan lain-lain. Yang kedua, memberi pengalaman bagi para siswa. Jadi setidaknya kita dapat pengalaman dari situ. Setelah wawancara kepada bakso Walai, bagaimana pengalamannya dalam membuat bakso. Ada satu kata yang saya ingat dari Mas Alex, yaitu satu, ketika muda, egomu jangan dikedepankan, jangan malu untuk berwirausaha meskipun hanya penjual bakso. Jadi ketika muda, egomu jangan dikedepankan, jangan diutamakan. Jadi gak usah malu. Kebanyakan anak sekarang bangga dengan harta orang tuanya, padahal itu cuma pinjam orang tuanya. Gak malu lah ketika ditelepon, nak, saya gaya mulia, ayo sini. Jadi untuk itu jangan pernah bangga dengan kekayaan orang tua kita. Berbanggalah dengan hasilmu sendiri meskipun itu sedikit, karena semua itu butuh proses. Selain itu, dengan kegiatan ini menciptakan kreativitas dan keterampilan siswa sehingga tercipta wirausaha muda di masa depannya yang sukses dan menumbuhkan sifat mandiri dan siap menghadapi perubahan teknologi. Sekarang sudah ada mesin pembuat pentol, jadi sudah ada. Jadi tak perlu menggunakan tangan lagi, menggunakan mesin. Jadi bulat-bulat sempurna gitu. Dan itu kita perlu belajar nantinya agar kita bisa bersaing dengan wirausahawan di luar nanti. Metode penelitian kami menggunakan metode deskriptif dan cenderung menggunakan analisis instrumen penelitian, yaitu penelitian kami menjelaskan secara detail objek bakso tersebut mulai dari pembuatan sampai siap saji. Dan perlu kita ketahui sedikit ilmu ya, bakso ini pertama ditemukan di Tiongkok tahun 1636 oleh Mingbo dari dinasti Qing, yang kemudian berkembang ke Indonesia hingga menambah ada somai, gorengan yang awalnya tidak ada. Jadi awalnya bakso itu cuma pentol saja, dan kian tahun menambah menjadi ada somainya, tahu, dan lain-lain. Dan instrumen penelitian yang kami gunakan yaitu video foto konsel sebagai untuk memfoto atau merekam kegiatan tersebut. Yang kelima, anggaran biaya tetap yaitu motor, gerobak, etalase, kompor, dan lain-lain. Dulu ketika bapak saya pertama memulai usaha, kira-kira dana yang dibutuhkan sekitar 10 juta. Jadi bakso ini kenapa banyak orang yang minat untuk menjadikan sebagai usaha? Karena satu, modalnya tidak cukup banyak, dan kedua, mudah didapatkan bahan-bahannya dan mudah dibuat. Tapi yaitu ada sesuatu kekurangannya, yang dimana kita harus mencari bahannya itu. Kalau di Malang, dan kebanyakan orang Malang sini pulang ke Gadang, dari jam itu sekitar jam 3 pagi. Jadi jam 3 pagi bapak saya sudah berangkat ke Gadang untuk pulangkan.
Berdasarkan wawancara yang kita lakukan kepada Mas Adek, keuntungannya atau laba sekitar 200 sampai 150 dan omset perharinya sekitar 600 sampai 700 ribu per hari. Itu kata Mas Adek. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Dengan kegiatan ini harapannya bisa kita mengetahui cara pembuatan bakso dan hal-hal yang wajib kita ketahui sebelum memulai usaha bakso. Dan saran kami seharusnya sejak ini kita perlu belajar cara berwirausaha dengan baik sebagai bekal nanti kita lulus dari bangku sekolah ini, agar bisa mandiri secara finansial, tidak menggantungkan diri pada orang tua, tidak minta-minta kepada orang tua. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu mohon maaf kepada guru-guru, mungkin slide-nya kurang bagus, saya sadar itu karena ini mepet kemarin siang dibuatnya. Dan itu pertama kali kan kita buat. Jadi dikasih teori langsung praktek. Jadi ya ini hasilnya. Jadi meskipun jelek, mohon maaf ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.